Hello, jumpa lagi dengan gua Dimas di notafra.id dan kali ini kita akan kita akan bahas Bukit Asam. Jadi ini adalah perusahaan pertambangan khususnya di pertambangan batu bara dan dia eh, merupakan salah satu saham yang diincar oleh banyak orang karena performanya yang bagus, tapi kemudian dari sisi sejarah nilai valuasinya juga bagus, pembagian dividennya juga bagus, dan kali ini kita akan bahas apakah juga nilai future value-nya bagus dan apakah nilainya itu masih termasuk under value atau over value. Kita akan bahas bareng-bareng. Buat kamu yang nggak ingin melihat seluruh tampilan video ini dari PT Bukit Asam, kita akan going to directly to the highlights. Jadi highlightnya secara price to earning dia itu ada di bawah market rata-rata di Indonesia, yaitu masih ada di angka 5,2 yang rata-rata di Indonesia itu adalah 15,8 untuk industri-industri pertambangan. Kemudian earningsnya itu akan diprediksikan naik sekitar 300% di tahun-tahun ke depan karena permintaan batu bara termasuk meningkat. Saya kurang tahu apakah permintaannya juga termasuk permintaan dari negara-negara yang sekarang terimbas dari konflik perang atau enggak. Hanya saja kalau kita kemudian lihat dari sisi satu persatu, misalkan price earning ratio-nya adalah 5,2, kemudian price sales-nya itu adalah 1,5, which is very good. Earning dia itu adalah sekitar 9,6 triliun dari market capitalization-nya yang sekitar 50 triliun. Artinya 20% dari harga saham ini itu adalah terdiri dari earning-nya. Earning ini setelah penjualan dikurangi dengan seluruh pengeluaran termasuk tax juga ya. Kemudian revenue-nya dia adalah nilainya 33 triliun atau 1,5, artinya harga saham itu 1,5 kalinya dari penjualan, which is I think it's really great. Kemudian kalau kita lihat ke valuasinya satu persatu, price book ratio-nya itu adalah 1,9 atau harga saham saat ini itu adalah 2 kali dari nilai bukunya, which is also good. Kalau kita bandingkan dengan peers, jadi di sini ada ITMG, ada MCall, ada GEMS dan DDSA, Dian Swastika Sentosa. PTBA ini masih dari sisi price to earning-nya itu termasuk under value atau masih sangat bagus. Kemudian dari sisi price to sales-nya itu sedikit di atas rata-rata, kalau bisa dikatakan under value untuk teman-teman peers-nya di industri yang sama. Kemudian dari price to book-nya sebenarnya masih sangat under value. Jadi ini saham yang sebenarnya sangat bagus untuk diinvestasikan. Saya nggak bilang terkait dengan analisis teknikal kapan harus jual, kapan harus beli ya, tapi ini untuk long term, jangka panjang PTBA ini masih sangat oke. Nah, kalau dibandingkan dengan industri yang ada, dia itu masih sangat bagus, yaitu nilainya 5,2, di mana industri di wilayah Asia itu nilainya adalah 8,1. Jadi masih under value. Fair PE dibandingkan dengan current PE masih sangat under value juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah nilai sahamnya udah over value atau enggak based on cash flow yang didapatkan. Jadi kalau kita lihat pertimbangan cash flow ke depan, itu PTBA itu masih harganya under value apa enggak berdasarkan earning yang didapatkan dari tahun kebelakangan dan tahun ke depan. Kalau dilihat dari sini dia over value tapi sangat kecil. Artinya kalau dilihat dari saat ini nilainya adalah 4,3, fair value-nya itu 4,1. Jadi it's not so bad, which means like ada ekspektasi pasar sehingga nilainya sedikit naik, tapi sebenarnya nggak banyak banget. Nah, kalau kita ambil dengan perbandingan salah satu juga emiten yang bermain di tambang, tapi tambang emas dan nikel atau berbagai macam logam mulia lainnya seperti Antam itu masih nilainya sangat-sangat under value karena based on future cash flow dia itu seharusnya di angka 20.000. Tapi kalau PTBA ini sedikit over value. Jadi
well untuk kedepannya mungkin nggak akan sepesat Antam ya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat dari sini pertimbangan harga, saat ini Antam PTBA itu di angka 4,3, tapi kalau dilihat setahun ke depan sebenarnya angkanya nggak akan tambah naik, tapi angkanya tuh kira-kira 4,2 atau turun. Artinya begini, yang perlu disikapi adalah buat kamu yang berharap return jangka panjang dengan berinvestasi di PTBA untuk investasi jangka panjang, masih banyak option lain yang sebenarnya jauh lebih menguntungkan dari PTBA ini sendiri. Walaupun sebenarnya PTBA ini saham yang volatilitasnya nggak setinggi saham-saham yang lain, mungkin karena dia termasuk saham unggulan yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Mungkin itu analisa fundamental PTBA. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Thank you.